Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pelajaran akidah. Sebelumnya kita telah membahas tuntas pelajaran akidah di bab ke-6, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab ke-7, yaitu beriman kepada para rasul dan nabi alaihi salatu wassalam. Pada bab kedua pelajaran akidah kelas 3, kalian telah mempelajari pengertian rasul, sifat-sifat rasul, hak-hak nabi dan rasul. Jumlah nabi ada 124.000 orang. Dicatat ya, jumlah nabi ada 124.000 orang. Sedangkan jumlah rasul ada 313 orang. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui namanya dengan jelas ada 25 orang. Jadi jumlah Nabi seluruhnya ada 124.000 orang. Jumlah Rasul ada 313 orang. Dan jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui namanya dengan jelas ada 25 orang. Sedangkan yang lain, Nabi dan Rasul yang tidak disebutkan, itu wajib kita imani semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu Nabi dan Rasul yang 25. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Beliau adalah bapak semua umat manusia. Bersama istrinya Hawa, beliau diturunkan ke bumi dari surga setelah makan buah yang dilarang. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah, dan Allah pun mengampuni dosa mereka berdua. Jadi yang pertama adalah Nabi Adam. Dan Nabi Adam ini dijuluki dengan bapak semua umat manusia. Kenapa? Karena beliau adalah manusia pertama yang diturunkan ke bumi. Karena apa? Karena beliau telah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka Allah menghukumnya dengan menurunkannya ke bumi bersama istrinya Hawa. Yang kedua adalah Nabi Idris alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang disebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang rasul, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran surat Maryam ayat 56 sampai dengan 57. Nabi Idris merupakan seorang yang jujur, terpercaya, dan seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke derajat yang tinggi di sisinya. Jadi yang kedua adalah Nabi Idris yang telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang rasul. Dan Allah telah mengangkat derajat Nabi Idris tersebut, yaitu dengan derajat yang tinggi di sisinya. Yang ketiga yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, beliau diperintahkan untuk membuat perahu untuk umat yang beriman kepadanya. Kemudian
datang air bah atau banjir yang sangat dahsyat yang menenggelamkan seluruh bumi. Maka yang tersisa hidup setelah itu hanya orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang naik perahu bersama Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian keturunan mereka tersebar di penjuru bumi. Jadi yang ketiga adalah Nabi Nuh. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu atau kapal, yang dimana setelah perahu itu jadi, air bah pun datang. Air bah yang membanjiri seluruh isi bumi. Jadi hanya umat Nabi Nuh lah yang selamat pada peristiwa tersebut. Yang keempat adalah Nabi Hud alaihi salam. Beliau diutus kepada kaum Ad yang tinggal di sekitar negeri Yaman. Namun penduduknya mendustakan Rasul, hari akhir, dan mereka berbuat syirik. Maka Allah menyiksa mereka dengan suara yang memekakan telinga dan angin yang bergemuruh terus menerus. Akhirnya mereka hangus terbakar. Yang kelima adalah Nabi Soleh alaihi salam, yaitu beliau membimbing kaum Samud di daerah dekat Tabuk. Mereka mendustakan Rasul, berbuat syirik, dan membunuh onta yang diharamkan untuk dibunuh. Akhirnya mereka diazab dengan gempa. Mereka mati di dalam istana-istana di bukit-bukit yang mereka pahat. Jadi Nabi Soleh alaihi salam, yaitu beliau Nabi yang membimbing kaum Samud di daerah dekat Tabuk, yang mana kaum Samud ini mereka mendustakan Rasul, berbuat syirik, dan membunuh onta yang diharamkan untuk dibunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan atau mengazab kaum tersebut dengan gempa, dan mereka tertimpa atau terkubur di bawah istana-istana dan di bukit-bukit mereka yang mereka pahat. Yang keenam adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berada di daerah Haron, Babilonia, sebuah daerah yang terletak di sekitar Irak. Penduduk Haron menyembah berhala yang diukir oleh Azar. Azar adalah Nabi Ibrahim. Mereka ingkar kepada Allah kecuali Nabi Ibrahim alaihi salam, Sarah istrinya, dan Lut alaihi salam keponakan beliau. Nabi Ibrahim merenungkan dan memikirkan akidah tauhid sendirian dengan bimbingan Allah. Kalian bisa melihatnya di surat Al-An'am ayat 75 sampai dengan ayat 82. Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala mereka kecuali yang terbesar. Nabi Ibrahim alaihi salam ditanya, beliau menjawab, "Tanyakan kepada patung yang terbesar ini." Namun mereka sadar patung tidak bisa berbicara. Akhirnya mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Allah menyelamatkan beliau karena keikhlasan dan tawakalnya hanya kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baiknya penolong. Lalu api yang panas membara menjadi terasa dingin. Beliau pun tidak terbakar. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Syam. Beliau juga dihadang oleh Raja Namrud saat memasuki Mesir. Istri beliau, Sarah, ditawan. Namun raja tidak mampu menyentuhnya. Ibrahim mengatakan bahwa Sarah adalah saudarinya karena memang ia saudara seagama. Raja memberi hadiah budak wanita bernama Hajar kepada Nabi Ibrahim. Lalu beliau membawanya ke Mekah. Hajar memiliki anak yang bernama Ismail. Ismail membangun Ka'bah bersama bapaknya. Bersama Sarah di Syam, beliau memiliki putra bernama Ishak. Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi berdoa agar negeri Mekah dijadikan sebagai negeri yang aman.
penuh buah-buahan sebagai rezeki, dan agar diutus seorang rasul yang membawa kitab. Dan beliau wafat di Hebron, Palestina. Yang ketujuh adalah Nabi Lut alaihi salam. Beliau adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Umat Nabi Lut berada di daerah Sodom. Mereka adalah kaum yang melakukan homoseks atau kawin sesama laki-laki dengan laki-laki. Mereka tidak beriman kepada Nabi Lut. Akhirnya Allah membalikan bumi yang mereka tempati dan mereka dihujani batu. Yang kedelapan adalah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi Nabi Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikaruniai sumur Zam-Zam ketika bersama ibunda di tempat yang tandus. Dia akan dikorbankan oleh ayahnya Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Mereka melaksanakan perintah Allah tersebut. Namun Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan kambing kibas yang besar. Mereka berdua membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah, khususnya ibadah haji. Nabi Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab, termasuk suku Quraisy. Dan yang kesembilan adalah Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam dan dari Sarah. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai 2 orang anak laki-laki. Pertama bernama Al-Is yang menjadi nenek moyang bangsa Romawi. Kedua bernama Yakub yang juga menjadi seorang nabi. Nah, kita telah membahas satu persatu nabi dan rasul dari yang pertama sampai dengan yang 9. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Idris, yang ketiga adalah Nabi Nuh, yang keempat adalah Nabi Hud, yang kelima adalah Nabi Soleh, yang keenam adalah Nabi Ibrahim, yang ketujuh adalah Nabi Lut, yang kedelapan adalah Nabi Ismail, dan yang kesembilan adalah Nabi Ishak. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita dari yang ke-10 sampai dengan ke-14 insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.